Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 01 Delta Pawan yang saya hormati, Bapak Ibu, para komite pembelajaran yang saya banggakan. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di forum pemangku kepentingan forum Project Manajemen Officer SD tingkat sekolah. Kalau bisa Pak di Pak pengawas juga di share ya Pak supaya masuk Pak Latif linknya biar masuk sebentar. Baik, jadi untuk kegiatan PMO level sekolah di sesi 2 atau di bulan November ini, kita mereview kegiatan 1 bulan ke belakang ini, bulan November, apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian juga hambatan-hambatan yang masih ada dan sedang diatasi. Gitu ya Pak Latif ya, temanya hari ini. Nah, untuk yang pertama saya ingin mendengar cerita atau progres dari Pak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Mic-nya dinyalakan dulu Pak, mic-nya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya, dengan kegiatan PMO ini. Alhamdulillah dalam bulan ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya kemarin kita sudah bulan yang lalu kita sudah melaksanakan EAT untuk penyusunan CP, ATP, modul ajar itu sudah mulai bisa dilaksanakan, sudah jadi. Kemudian kita juga sudah menyusun kurikulum operasional sekolah penggerak juga sudah, cuma kita belum tahu lah apakah itu sesuai apa tidak karena kita pikir sudah menyusunnya dengan baik oleh komite pembelajaran di sekolah. Kemudian sejak buku datang kemarin itu kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan buku-buku yang ditunjuk oleh sekolah penggerak. Kemudian setelah kita mendapatkan bantuan pos kinerja juga kita sudah melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik sekolah. Sekolah sekarang sedang proses pengecatan, kemudian perpustakaan juga mulai diadakan pengecatan. Kemudian kami juga sudah membeli barang-barang elektronik kebutuhan untuk kegiatan nanti supaya menjadi lebih lancar. Kami sudah datang, ini laptopnya ada 3, kemudian printer juga 1, kemudian ada infokus lengkap, sudah datang, ini sudah ada di ruangan saya. Jadi alhamdulillah berkat sekolah penggerak ini kami bisa pelan-pelan mempersiapkan fasilitas lah untuk keperluan guru dan kegiatan-kegiatan operasional di sekolah penggerak kami. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari pelatih ahli ke depan ini kan akan menghadapi semester, ini tanggal 29 mulai kegiatan semester, kami mulai menyusun asesmen untuk penilaian sumatif dari formatif kemarin ke sumatif sekarang. Mudah-mudahan dengan bimbingan pelatih ahli juga kegiatan ini bisa lancar kita laksanakan. Kemudian proses pengisian rapotnya juga bisa kita susun bersama-sama pelatih dengan bimbingan pelatih ahli dengan baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemajuan-kemajuan sudah kami capai dalam beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan proyeknya bisa kami laksanakan. Berhubung sekarang ini di sekolah kami sedang banjir, Pak. Lagi banjir ini. Jadi anak-anak sebentar lagi mungkin pulang karena takut juga membahayakan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, Pak. Baik Pak Latif ya.
kalau saya rangkum tadi perangkat ya KWSP sudah, kemudian penyusunan ATP, TP selalu Bapak monitor ya teman-teman guru sudah. Iya. Hasil dari kemarin, kemudian modul Iya. ajar juga Bapak sudah terus dilakukan, dan yang kemudian proyek itu belum ini ya Pak ya, proyeknya masih dalam itu karena ada kendala banjir itu kan. Iya. Ya, jadi perlu disampaikan Mas Davi di sini hadir Mas Davi, admin dari P4TK Bahasa, bahwa SD1 itu kalau musim penghujan dan air rob dari laut itu masuk ke halaman ya Pak Latif ya. Ya. Kemarin juga ada monitoring dari APMP pas itu ke SD1, jadi Ibu Herlina juga melihat langsung bahwa SD1 halamannya seluruhnya itu terendam banjir sampai terendam air. Betul. Iya. Sampai ke sekitar itulah ya Pak, 30 sentian ada Pak ya? Atau lebih? Lebih Pak. Hari ini mungkin sebenarnya lebih tinggi dari semalam. Ya. Ini udah itu, Mas Davi, sampai selutut saya. SD1 itu Mas Davi dari sungai itu sekitar 50 meter ya Pak ya, lebih lah. Ya sekitar gitulah ya. 50 meter lebih itu sungai Pak Mas Davi, sungai Pawan di Ketapang itu. Jadi kalau air pasang dari laut menekan air sungai, naiklah dia. Ya itu. Jadi ya mudah-mudahan sih biasanya beberapa hari, pokoknya di bulan-bulan inilah dia ya Pak ya, sampai Desember itu. Iya, bulan-bulan sampai Desember, Januari. Pokoknya mulai bulan 11, 12 Januari. Ya, puncaknya biasanya Januari itu ya. Iya, puncaknya Desember, Januari nanti. Ya, walaupun begitu saya salut ya Pak Latif dengan keadaan itu masih terus menggerakkan sekolah, teman-teman guru juga. Saya tahu karena saya juga ke sana kemarin dari beberapa yang lalu ya Pak ya. Nah, iya. Baik, itu sekilas dari kepala sekolah. Sekarang saya ingin dengar dari Pak Fahrudin Pak, bagaimana Pak Fahrudin progres Bapak dalam proses pembelajaran di paradigma baru? Ya, yang kemarin kita kan sudah membahas tentang tentang modul ajar. Nah, saat ini progresnya tentang modul ajar, Pak. Untuk CP dan ATP. ATP itu pemisahan aja. Membingungkan itu pemisahan. Pemisahan kan fase-fase itu kan ada 2 kelas. Fase A, fase B, fase C. Nah, setiap fase itu kan 2 kelas. Nah, kita pemisahan itu aja, Pak, yang masih bingung. Soalnya kalau beda-beda kelas kan beda juga, Pak. Ya. Jadi sambil kita modul. Oke. Baik, Pak. Itu kalau bahan ajarnya Bapak ada kendala Pak? Bahan ajar PJOK ya Bapak ya? Iya, PJOK. Bahan PJOK saat ini belum dapat bukunya Pak. Baru buku gurunya Pak. Buku gurunya sudah ya. Oh ya, berarti berarti buku gurunya sudah bisa jadi pegangan kan? Baik. Ya. Sekarang kalau penilaian Bapak gimana? Ya, penilaian masih seperti biasa Pak. Jadi ada diagnostik, sumatif sama formatif. Oke, sip. Ya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak Fahrudin. Sekarang Bu Kristina, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Kalau progres saya itu kemarin kan kita sudah bahas tentang modul ajar. Modul ajar itu sudah saya kerjakan, masih belum selesai, cuma lagi dalam proses. Kemudian untuk
alur tujuan pembelajaran untuk 1 tahun sudah saya selesaikan. Nah, di sini penilaian saya itu sedang melakukan pembuatan rubrik penilaian baik keterampilan pengetahuan dengan keterampilan di PPKN Pak, baru sampai PPKN. Selama ini saya penilaian pakai yang ada seperti diagnosis, kemudian sumatif, tapi saya masukkan ke dalam KI 1, KI 2, KI 3 karena masih pakai kemarin. Nah, tapi ini sudah saya jalankan pelan-pelan pakai rubrik penilaian yang seperti dalam modul panduan guru, buku guru itu Pak. Lagi dalam proses. Ya. Itu aja. Baik. Artinya kalau perangkat sudah oke ya, tinggal proses pembelajarannya juga sudah. Kemudian tinggal rekap penilaian. Kalau Bapak Ibu kan sudah mengambil nilai formatif, ya kan? Sudah mengambil nilai formatif, tinggal nanti nilai sumatif itu di akhir semester. Nah, baik. Jadi betul Bapak Ibu harus mengambil nilai kalau asesmen diagnostik kan di awal ya, di awal untuk mengetahui kompetensi peserta didik kita. Jadi kita kelompokkan anak didik kita itu menjadi misalnya yang kelas bawah, sedang dan tinggi kan gitu. Nah itu diagnostik. Kemudian model belajarnya atau tipe belajarnya itu seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan. Maksudnya paradigma baru itu seperti itu, kan intinya secara mudahnya. Kita mendampingi mereka untuk belajar sesuai dengan karakteristik mereka anak-anak gitu. Inti dari paradigma baru pembelajaran berdiferensiasi itu materinya sama, capaiannya yang ingin dicapai sama, TP-nya sama, tetapi perlakuan kita terhadap beberapa siswa berbeda-beda. Tentunya kita tidak bisa satu persatu persis ya. Maunya kan satu persatu persis. Yang anak ini kebutuhan belajarnya harus begini, gitu kan? Tapi paling tidak kita mengkategorikan kategori kelas siswa dengan kategori kompetensi yang tinggi, rata-rata dan atau sedang dan rendah gitu. Perlakuannya paling tidak 3 gitu. Itu fungsi dari asesmen diagnostik. Kemudian sebenarnya banyak, tapi paling tidak itu saja. Kita sudah bisa memetakan kompetensi siswa kita itu pada misalnya separuh itu rendah ya, yang 40%-nya sedang atau rata-rata, yang 10%-nya tinggi. Nanti perlakuannya berbeda antara yang tinggi dengan yang rendah kan gitu. Mau yang dimaui oleh pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi itu begitu. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa mengambil nilai formatif dan sumatif nanti. Kalau sumatif nanti di akhir semester. Tadi sudah saya kirim ke grup PSP Ketapang ya Pak Latif ya, yang binaan saya itu, PSP binaan Toyib itu ada file tentang project dan file tentang asesmen. Ya Pak Latif bisa dengar suara saya? Nanti di-share aja ke grup PSP sekolah. Nah, itu. Nah, di situ ada panduan penilaian. Nah, saya sudah mencoba membuat versi Excel-nya. Nanti saya kirim juga ya Pak ya, versi Excel-nya. Nah, kalau aplikasi rapotnya tunggu besok, para PA akan di rapat besok Bapak Ibu dengan P4TK
Mudah-mudahan ada kejelasan tentang aplikasi, apakah menggunakan yang versinya kemarin ya Pak Latif ya, yang dikirim itu, yang saya kirim itu, atau nanti dari ke P4TK sudah membuat sendiri aplikasinya gitu. Jadi tolong bersabar dulu, hari besok kami ada materi tentang rapor PSP itu. Amin. Nah, iya, gimana Pak? Baik. Nah, untuk menampung nilai-nilai yang udah Bapak Ibu dapatkan, maka Bapak Ibu buatlah versi Excel-nya. Nah, seperti ini Pak, saya anukan ya, saya tayangkan. Tapi sumber Excel itu adalah dari buku yang PDF itu Pak Latif. Ada buka saja di PSP Binaan Thoyib itu ada. Ya, Nah, nanti saya buka di sana. Ya, saya tayangkan. Kalau kita lihat di dalam kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, di sini ada 3 versi Pak, versi 1, versi 2, dan versi 3. Ya, silahkan sekolah bisa memilih versi yang mana yang akan diambil. Ya, kalau versi 1 ini Pak, misalnya Bapak Ibu di dalam mapel itu ada 3 materi misalnya ya. Nah, ini 3 materi. Ya, berarti Bapak Ibu ada mengambil 3 materi, materi 2, ini materi 3. Nah, setiap materi itu bisa dilakukan penilaian beberapa kali. Pak, ini pertama kita pahami. Jadi satu materi Bapak Ibu bisa mengambil penilaian beberapa formatif. Gitu ya. Jelas ya Pak ya? Pak Latif, Ibu Bapak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Ini penilaian untuk pengetahuan ya, Pak? Baik. Untuk di panduan itu ada, Bu. Untuk yang sudah sampai ke raport ini adalah gabungan dari afektif, kognitif, dan psikomotor, Bu. Itu ya. Jadi Ibu mengambil nilai KI 1, 2, 3, 4, tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti baru di rata-rata menjadi nilai yang ini, Bu. Karena di dalam proses penilaian di KWSP ini dia adalah gabungan atau secara simultan penilaian beberapa KI atau ranahnya kan ada 3 kan, kognitif, afektif, psikomotor. Itu ya Bu Kris ya. Pak Farudin, Bu Is ya, Pak. Siap. Berarti Jadi, dia Pak, berarti dia tidak pengertian lagi Pak, langsung jadi nilainya jadi 1. Iya, jadi 1 walaupun pengetahuan. Ya. Walaupun Bapak Ibu tetap mengambil dari proses penilaiannya adalah seperti Pak olahraga ya, PJOK itu kan banyak penilaian praktek kan. Nah, psikomotor nggak masalah Pak. Bapak nanti kumpulkan nilainya, kemudian di rata-rata menjadi 1 nilai di dalam nilai formatif. Nah, materi 1 ini bisa beberapa penilaian formatif, tergantung Bapak Ibu akan menentukan. Misalnya di materi 2 ini banyak Pak, jadi Bapak Ibu akan mengambil 3 kali penilaian, begitu kan? Oke, siap Pak. Ya, maka Jadi gini Pak,
Gimana? Saran nih Pak. Misalnya di ini kan ada kolom materi 1, formatif 1, formatif 2 nih Pak. Nah, formatif 1 itu kita pecah lagi, tapi jadi dipecah jadi 3 tadi, kognitif, psikomotor, afektif. Terus nanti ada jumlahnya Pak. Nah, nanti kan di rata-ratanya sekalian gitu Pak. Boleh, Jadi, silakan. Ya. Nggak ngolah di lain lagi, jadi ngolahnya pas di situ saja langsung. Betul, boleh, silakan ya. Jadi ini silakan, itu improvisasi ya. Seperti ini. Bentar, ya, betul. Jadi Bapak Ibu bisa seperti ini ya, saran dari Pak Farudin betul ya. Nah ini kan ada 3 ini kan. Ya ini afektif, kognitif, psikomotor ya Pak ya. Psikomotor. Kan, iya Pak. Boleh, silakan. Ya. Nah silakan, intinya nanti kita akan mendapatkan nilai akhir kan. Nah, ya. Jadi ini nanti di rata-rata kan Pak. Bapak tambah 1 lagi kolom nih. Rata-rata. Ya, itu rata-rata. Nah, ini rata-rata dari formatif 1. Ya kan Pak ya? Nah, nanti ini dibuat juga begitu, 4 kolom gitu. Silakan. Nah, sekolah relatif buatlah format ini dulu, nanti teman-teman tinggal mengisinya langsung di Excel, jadi tidak usah pakai tulis tangan, nanti langsung di Excel aja. Nah gitu ya Pak. Jadi siap Pak. Nah seperti ini kan ya. Nah itu, maka sudah dapat nilai, mendapatkan nilai. Nanti di sini di NA ini adalah rata-rata dari rata-ratanya materi 1, materi 2, materi 3 dan semua di rata-rata. Jadi RT ini RT 1, RT 2 sampai RT 6. Oh ini 7 ya, kalau sini jadi 7 nih. Itu di rata-rata semua, sehingga kita mendapatkan rata-rata NA formatif. Jelas Pak ya? Ya. Siap Pak. Jelas ya. Nah, sudah. Kemudian Pak, setelah itu Bapak Ibu sumatif lingkup materi. Jadi kalau ini kan misalnya 3 kali. Kalau Bapak Ibu akan melakukan kembali, silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu melakukan sumatif materi 1 ini. Materi 1 kan ada 2 formatif kan? Ya. Nah, itu dilakukan setelah materi 1 selesai, baru melakukan formatif lingkup materi. Kalau materi, iya, kalau materi ada 3, berarti ini ada 3. Iya Pak. Ya, gitu kan? Ada 3. Berarti tergantung jumlah formatifnya ya Pak. Sumatif tergantung jumlah formatif. Ya, nah silahkan disesuaikan. Kemudian ini di rata-rata. Kalau ada 3, berarti di rata-rata. Oke ya? Ya. Baik. Kemudian nilai sumatif akhir semester. Ulangan. Kalau ditanyakan ya Pak ya, langsung tanyakan ya. Kalau sumatif akhir semester gampang ini Pak. Ini nilai penilaian akhir semester itu dari semua materi di semester berjalan, semester 1 misalnya. Nah, di sini ada nilai non-tes dengan nilai tes. Kalau Bapak Ibu hanya melakukan tes dalam mengambil penilaian, berarti non-tesnya kosongkan. Jelas Pak, Bu? Jelas. Tes itu kan ada berbagai macam, ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, ya kan? Nah, atau praktek tuh tes perbuatan. Lisan itu secara lisan, tertulis itu tertulis. Kalau tertulis kan bentuknya macam-macam, ada PG, ada IC, ada isian, tingkat, ada benar salah, menjodohkan dan seterusnya.
Kalau non tes itu yang tidak menggunakan tes, misalnya observasi, wawancara, penilaian teman sejawat dan sebagainya, itu non tes namanya. Pengamatan ya atau observasi itu nilai non tes. Pak, kami tidak pakai nilai non tes, nggak apa-apa Pak, hanya nilai tes saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, monggo. Ya. Pak, nanya Pak, Ya, kalau nilai non tes itu kan kayak nilai sikap kan Pak? iya. Kebetulan di PPKN itu ada nilai sikapnya. Itu bisa dimasukkan di situ kah? Iya, bisa Bu, bisa. Nilai sikapnya Ibu masukkan di non tes. Kalau non tes kan bentuknya bukan angka-angka ya Bu ya. Terus pakai deskripsi juga. Iya, pakai deskripsi. Nilai sikapnya itu. Mm-mm. Seandainya Ibu misalnya agama ya, agama juga ya, selain PPKN kan? Iya. Ada penilaian tidak menggunakan tes tapi pengamatan. Ya betul ya, kayak tadi penilaian sikap itu kan pengamatan Bu. Bu mengamati. Nah, itu dilakukan diletakkan di sini Bu. Ya. Bapak Ibu, ini sumbernya adalah dari dari file yang saya kirim Pak grup sekolah ya Pak, bisa di-share ke, bisa saya share itu. Pak. Halo Pak. Ya, silakan Pak Fahmi. Pak, nilai sikap tadi Pak, nilai sikap tadi kan sudah termasuk ke aktif Pak. Iya, kalau nilai gini Pak, maksudnya yang ini adalah nilai sumatif. Jadi pada saat sumatif itu Bapak Ibu mengambil nilai non tes, mengambil sumatif non tes. Kalau tidak ada ya nggak usah dimasukkan. Iya. Berarti Itu kalau Bu. Iya. Kalau yang harian, kalau afektif yang harian maksudnya ke sini, ke kiri nih. Ya, siap. ini sikap. Nah, ini hariannya kalau afektif di sini. Ya, seperti itu. Siap Pak. Ya Pak ya. Oke. Ya. Iya, keterampilan itu Kognitif ya. keterampilan itu psikomotor Bu, yang P ini Bu. Keterampilan ya. Iya, P itu keterampilan, K itu kognitif, K-nya itu kognitif, A-nya itu afektif. Afektif. Apakah yang kegiatan Afektif itu otomatis yang kontes itu misalnya kegiatan sumatifnya ada apa? Ada misalnya ada kegiatan praktek atau apa itu kan Pak? Iya. Jadi yang sumatifnya non tes itu Bapak Ibu melakukan penilaian sumatif, tetapi tidak pakai tes, pakai pengamatan, praktek, diamati. Iya, tidak pakai tertulis, pakai tertulis. Misalnya dia menyanyi lagu Indonesia Raya, misalnya kan seperti itu. Kita lihat sikapnya segala macam kan gitu bisa. Ya, betul. Yang diambil itu dari proses pengamatan, bukan menggunakan tes begitu. Kalau tes kan ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Nah, kalau tes tertulis kan bentuknya bisa PG, bisa IC, bisa yang singkat, benar salah, menjodohkan, dan lain-lain ya. Kalau wawancara lisan kan tesnya secara lisan. Walaupun lisan, soal-soalnya juga ditulis gitu. Tapi proses tesnya secara lisan gitu Pak. Siap Pak. Ya. Ada lagi Pak dari proses penilaian ini. Nah,
Jadi caranya Bapak di sekolah buatlah file ini ya, dan disesuaikan Pak ya. Ini kan ada mungkin tulisan saya yang kurang pas nih, diedit lagi nih. Sumatif gitu kan ini kan. Yang pas. Nah, nilainya bulat Pak, nilainya bulat satuan. Pembulatan kesatuan terdekat. Maksudnya nilainya itu misalnya 91. Enggak pakai koma. Enggak pakai koma ya. 95, 82 kayak gitu Pak. Namanya bulat Siap. satuan terdekat, bukan bulat puluhan. Ya, seperti biasalah. Nanti Bisa Pak 91, bisa 92, bisa 93 ya Pak ya? Iya, bisa 79, nah begitu. 85. Untuk KKM-nya tetap Pak. Tetap ada KKM dia Pak. Kalau KKM Pak, di dalam itu memang tidak disebutkan menggunakan KKM. Ya kan? Tetapi di dalam itu untuk ajuan Bapak Ibu boleh membuat target pencapaian. Nah, itu Pak. Jadi ada ukurannya walaupun tidak spesifik disebut KKM. Itu ya Pak ya. Siap Pak. Berarti Buat kita pakai saja. rentang ya Pak? Pakai rentang ya Pak? Bagaimana? Pakai rentang misalnya di bawah 50. Di bawah 50. Tidak tuntas misalnya 50 ke 60 sedang atau 60 ke berapa gitu kan Pak? Bisa pakai rentang begitu kan Pak? Kalau terserah sekolah Pak, tergantung sekolah mau membuatnya. Itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi misalnya hanya menentukan batas minimumnya pencapaian kompetensinya itu misalnya 60 begitulah. Ya kan? Nah, walaupun tidak spesifik disebut KKM. Kalau di K13 kan menggunakan KKM, ada KKM apel, ada KKM sekolah gitu kan. Nah, kalau di KWSP ini Bapak menentukan minimum pencapaian kompetensi. Ya. Sebenarnya sama, intinya sama. Ya, intinya sama untuk acuan. Nah, kalau memang peserta didik belum mencapai itu, maka harus ada perlakuan khusus terhadap peserta didik yang seperti itu, supaya di akhir fase kelas 2 akan ke kelas 3 kan akan pindah ke fase B, itu CP-nya sudah tercapai semua, sudah tercapai. Begitu Pak. Ya. Maka dimungkinkan ada perlakuan khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Supaya CP-nya dapat tercapai di akhir fase. Gitu. Siap. Karena mereka akan pindah atau naik ke fase berikutnya, fase A, fase B itu kelas 2 ke kelas 3. Kemudian nanti di kelas 4 itu kan akan naik ke kelas 5. Dia akan pindah ke fase C. Nah, itu. Itu ya Pak ya untuk proses penilaian. Jadi sejak sekarang karena Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan mengambil nilai formatif, maka segeralah file ini, nanti saya kirim nih sebentar lagi, saya kirim ya, sebentar. Nanti dimodif ya Pak, dimodif disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah lah ya Pak. Ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Kan ada alternatif 2, ada alternatif 3. Nah, silakan Bapak Ibu pilih mana alternatif yang cocok. Oh, kami SD 1 pakai alternatif 1 saja. Sudah, ambil alternatif 1. Saya kira sih alternatif 1 sedang Pak.
sedang ya. Sebentar, ini lagi WA-nya sedang berjalan nih Pak. Kemudian sambil menunggu ya, kalau penilaian sudah clear Pak. Nah, untuk aplikasinya menunggu besok ya Pak ya. Menunggu besok, mudah-mudahan sudah ada titik terang besoknya kami melakukan rapat besok. Mudah-mudahan dari P4TK sudah menyiapkan aplikasinya yang tidak terlalu ribet tetapi sesuai juknis gitu. Nah, untuk berikutnya masalah project Pak. Nah, project Pak, 1 tahun kan 2 project. Kemarin sudah kami sampaikan di forum kepala sekolah ya. 1 tahun itu untuk SD itu 2 project. Ambillah semester 1 misalnya 1 project, semester 2 1 project gitu. Nah, karena semester 1 ini sudah hampir selesai ya Pak Latif ya. Iya. Nah, itu tinggal dibicarakanlah bagaimana untuk proyeknya. Terutama yang semester 2 itu dari Januari sudah mulai bisa dilakukan kan Pak? Iya. Nah, kalau untuk semester 1 kalau memang belum bisa dilakukan ya bagaimana lagi kan Pak? Nah, gitu. Ya. Tapi dokumennya Pak tetap Bapak Ibu susun rencana proyek itu. Nah, yang kemarin sudah Bapak susun itu rencana proyek untuk SD 1. Nah, kemarin mengambil tema apa ya Pak? Rencana kewirausahaan Pak. Saya sudah membaca situasi yang agak bisa kami kejar ini. Sebenarnya kami akan mencoba memperkenalkan makanan jajanan tradisional ke anak, tapi itu bisa dikejar sepertinya Pak. Jadi itu melibatkan kelas 1 sampai kelas 4. Iya. Kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Boleh, silakan. Nah, kemudian untuk waktunya Bapak ambil alternatif yang mana? Misalnya 1 minggu diambil 1 hari untuk proyek. Iya. Atau dipadatkan. Nah, itu tergantung Bapak lah, itu diatur ya. Karena kan saya mau menggunakan waktu misalnya selesai kegiatan ulangan nih kan Pak, ada waktu-waktu kosong ke anak. Jadi saya mau menggunakan itu rencana seperti itu. Ya. Boleh. Silakan Pak. Itu pas waktu kosong untuk menunggu pembagian rapot kan? Iya. Rencananya seperti Pak, itu. saya mohon izin. Oh iya Pak. Mau mulai. Oke, siap ya, Pak. Silakan. Oke, saya pamit undur. Iya. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Yo, mari mudah-mudahan sukses ya. Itu kegiatan apa Pak Latif? Pak Farudin deh. Bawa anak dari Bupati Pak. Apa tuh sepak bola? Oh, iya. Tim Kalbar Pak. Tim Kalbar ya. Berarti ini Ketapang. Tim Ketapang. Berarti ini posisi di mana? Pontianak ya? Di Sambas Pak. Oh, Sambas. Oke. Baik. Ya. Ya. Makanya saya minta daring ini biar bisa mengikuti gitu loh Pak. Ya, sip. Bagus Pak. Baik ya Pak. Jadi gitu bagus sekali. Nanti berarti itu pakai sistem blok waktu dipadatkan dalam beberapa hari di akhir semester 1 kan Pak? Iya, di akhir semester 1 rencananya begitu. Ya, rencananya kami mengadakan bazar kan pas akhir semester itu sekalian lah anggap anak-anak pesta kelas lah seolah seperti gitu Pak. Yeah. Tapi kan membawa jajanan tradisional Indonesia, jadi bisa diatur lah nanti dibikin bazar di ruangan gitu. Iya, bagus Pak. Nanti jangan lupa dokumentasi ya, foto, video. Nanti juga di bulan Desember ya. Nah itu nanti bisa diundang lah Pak, dari terkait Pak, bisa diundang Pak. Nah itu.
Kemudian untuk semester 2, nah kalau semester 2 nanti kalau misalnya mau ngambil blok waktu seperti itu lagi ya boleh saja, atau Bapak mengambil setiap hari apa setiap minggunya. Nah, tergantung Bapak lah, itu dibicarakan dengan teman-teman guru. Gitu. Karena kalau bulan semester depan kita udah rasanya planningnya udah mulai bisa kita susun, Pak. Kalau ini kan memang kita dikejar-kejar waktu, kondisi, perubahan segala macam. Jadi memang agak inilah, karena kondisi sekolah setiap sekolah kan beda. Jadi misalnya saya menggunakan momen-momen inilah rencananya nanti itu. Ya, baik, itu bagus sekali Pak. Ya, saya mendukung itu karena itu waktunya anak-anak juga sudah tidak belajar, ya kan, di kelas. Iya. Ya. Dan teman-teman juga ada kelonggaran sedang mengurus nilai. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan proyek gitu. Iya, gitu. Rencananya begitu, Pak. Iya. Oke. Proyek sudah, penilaian sudah, ya. Saya kira kalau nanti sudah semester 2, saya yakin sudah mulai berjalan seperti sudah lumayan Pak ya. Saya lihat ya, itu. Karena itu semua arahnya udah ada gitu Pak. Untuk semester ke depan tuh arahnya sudah CP-nya sudah ada kan. Pelajarannya juga sudah ada. Artinya bukunya juga sudah ada. Artinya arahnya kita sudah kelihatan gitu loh Pak. Dalam penilaian pun juga udah diberi arahan ini kan. Nanti saya kira terus semester ke depan mungkin belum sempurna, tapi kiranya arah yang akan dituju tuh sudah kita lihat, sudah bisa kelihatan gitu loh Pak. Kalau kemarin ini kan kita semua serba dikejar-kejar gitu. Ya. Ya, saya pun melihat nanti, saya membayangkan nanti di semester 2 itu sudah berjalan. Oh iya, ini begini, gitu kan. Kalau pemahaman saya begitu nanti. Apalagi saya pun membayangkan seperti itu. Artinya ya, proyeknya sudah tahu begini, ya, penilaiannya sudah tahu, kemudian perangkatnya sudah lengkap, ya relatif lengkap lah maksudnya gitu kan. Bisa kita penuhi lah istilahnya kan Pak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh P4TK seperti ini juga sudah paham. Oh ya, di akhir bulan ada PMO begini ya kan. Kemudian nanti ada lokakarya. Nah, kemudian nanti ada PMO level daerah ya kan. Nah, kemudian ada coaching dengan kepala sekolahnya, nah, gitu. Nah, saya kira sudah tertata itu, dan memang kalau saya perhatikan itu memang didesain untuk terus didampingi dan dimonitor. Iya. Nah, maka setiap bulan seperti ini, setiap bulan ada PMO level sekolah. Gitu. Ya saya pun istilahnya melihat kalau ke depannya saya kira itu tadi, karena saya merasa istilahnya yang akan kita berpegang arah-arahnya itu udah mulai kelihatan. Jadi minimal walaupun kita berjalan mau menuju kemana nih, udah mulai kelihatan mau menujunya ke sini gitu. Ya, jadi itu betul Pak. Tinggal aplikasi raport, saya kira itu. Nah, tinggal aplikasi raport ini dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada. Itu sudah ada yang bisa kita pegang lah, gitu kan, sudah kita pakai. Nanti kalau sudah kami mulai. Kenapa kami katakan nggak juga terlalu bermasalah? Karena murid kami kan sedikit Pak, cuma 10. Nah, tapi kalau yang teman yang muridnya banyak itu kan pasti bermasalah, perlu deskripsinya itu kan agak berat menulisnya gitu. Ya, nanti kalau pakai aplikasi kan deskripsinya sudah bisa, mungkin ya, pandangan saya ya, sudah bisa langsung ada deskripsinya itu. Iya, gitu. Artinya guru mengumpulkan nilai, memasukkan nilai, muncul seperti K13 deskripsi capaiannya kelihatan gitu. Iya. Jadi makanya saya sarankan yang Excel itu, file Excel itu mulai sekarang mulai diisi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai formatif. Ya kan? Nilai formatif ada berapa kali ya? Yaitu relatif Bapak Ibu lah semuanya. Misalnya Pak, saya baru 3 materi, ya nggak apa-apa gitu, 3 materi. Pak, saya sudah 4 materi, penilaiannya sudah 8 kali misalnya. Ya, lebih bagus. Jadi nilainya itu Bapak Ibu tampung. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mengambil yang psikomotor nggak apa-apa, psikomotornya ada, kognitifnya ada. Nah, gitu. Ya Bu Kris ya, Bu Islita ya. Bu Islita misalnya nilai afektifnya sudah banyak,
lebih banyak misalnya. Iya. Oke, Ini ada boleh tanya, yang Pak disampaikan Toyib? ibu-ibu? Ya, Iya, ada silakan. Pak. Misal, ini Pak, masalah penilaian Pak. Kalau CP-nya kan kalau satu pembelajaran itu durasinya kan 20 jam pelajaran. Berarti kan 1 jam pelajaran kan satu kali pertemuan itu, satu pekan itu 4 kali. Berarti satu CP itu 4 kali, Pak Toyib. Berarti penilaian itu harus 4 itu kah? Maksudnya. Ada yang Begini, format Bu. tadi, Pak Toyib, tolong Ya. ditampilkan. Oke. Ya. Terkait, sudah kelihatan, Bu? Belum, Pak. Oke. Kelihatan? Ntar, Pak, belum, Ya, Pak. udah Pak. Terkait materi, Bu, itu tergantung Bapak Ibu materinya di dalam analisis materi itu. Di CP-nya itu kan ada berapa materi pokoknya di CP, Pak Bu, ya. Misalnya, katakanlah Ibu punya 3 materi pokok, ya kan? Iya. Nah, Iya. misalnya materi 1 tentang apa? Nanti Pak Latif, teman-teman bisa langsung disebutkan di sini. Misalnya materi 1 operasi, misalnya nih operasi bilangan itu, Pak. data. Nah, itu langsung disebut gini Pak Latif ya. Nah, terus 2 juga materi 2. Tidak sebut materi 1 pun boleh, langsung operasi bilangan cacah pun boleh. Nah, langsung begini Pak, boleh silakan. Jadi Bapak Ibu lakukan analisis dulu dari CP makanya dalam menyusun TP-nya, tujuan pembelajaran itu harus jelas dan konkret, karena itu yang akan dijadikan acuan dalam penilaian. Nah, itu Pak. Ya, kalau tujuannya ada 3, misalnya dalam materi ini tujuannya TP-nya ada 3, berarti Bapak Ibu dapat melakukan 3 kali penilaian formatif. Itu. Ini misalnya materi 2, tentang apa misalnya? Tentang bangun datar misalnya ya. Nah, misalnya gini. Di bangun datar, Ibu menentukan 3 TP, berarti iya, 3 kali Ibu mengambil nilai formatif. TP1, TP2, TP3. Kan TP-nya kan kemarin dilanjutkan kan, Bu? Betul tidak? TP-nya kan TP kelas 4 ya. TP 4.1, 4.2, 4.3 terus kan? 4.4, 4.5, 4.6 terus, 4.7 gitu. Kelas 4. Nah, setiap penilaian formatif itu 1 kali menilai pencapaian TP. Maka dalam menyusun TP harus melihat ke sana. Ada 3 TP, berarti 3 kali penilaian formatif di materi bangun datar misalnya. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Yang ini berarti Pak Toyib 1 TP itu 1 formatifnya ya. Iya. Ya. 1 TP. 1 TP. 1 penilaian formatif. Berarti kalau 1 CP itu misalnya ada 6 TP-nya, berarti 6 kali kita ngadakan formatif itu. Iya Bu. Betul. Kalau misalnya di CP Ibu di kelas 4 misalnya ya, itu Ibu udah menganalisis menyusun TP-nya kemarin itu 10 misalnya, 10 TP. Materinya itu ada 5, TP-nya TP-nya 10. Ya kan? Berarti materinya ya saya contohkan 3 aja lah ini. 3 materi ini ya. Misalnya nih bangun ruang misalnya. Ini contoh aja. Bangun ruang.
Kan ada 3 materi kan? Betul tidak? Ya, materinya 3. Ada 3 materi, ada 3 materi. Nah, 3 materi ini Ibu menyusun 7 TP. Ini 7 kan nih? Ya. 7 TP. Operasi bilangan cacah 2 TP, bangun datar 3 TP, bangun ruang 2 TP, berarti 7. Nah, berarti Ibu melakukan formatif tesnya atau penilaian formatifnya 7 kali. 7 macam. 7 penilaian. Formatif. Iya, anggap mudahnya 7 kali penilaian harian lah gitu. Cara mudahnya. Sip, Bu. Jelas belum? Iya, iya, Pak. Nah, kasih. Iya, Pak. Berarti kan itu kan kalau jadi 7 intinya, nanti tergantung kalau 7 materinya TP itu ada 5. Nah, iya. Gimana? Berarti kalau materinya 5, berarti intinya kalau 7-nya itu 7 kali kita ngadakan formatifnya. Ya. Materinya misalnya ada 2 lah ya Bu ya, 2 aja. Materinya ada 2 di CP itu, di capaian pembelajarannya ada 2 materi pokok. Oke. Nah, Ibu menyusun TP-nya itu satu materi pokok ada 3. Ini 3, berarti 6 kan? Nah, berarti 6 penilaian formatif. Itu. Paham ya Bu ya? Oh iya ya Pak, iya Pak. Nah, iya, insyaallah ya. paham. Kalau tidak paham pun Tergantung bisa jumlah TP yang Ibu susun di TP itu. Gampang mah Ibu nih. Pokoknya TP1 sampai, ini contoh nih, TP1 sampai TP7. Berarti di kelas Ibu ini contohnya misalnya matematika, ada 3 materi pokoknya yang di capaian pembelajaran. Ibu menyusun TP-nya ada 7. Ya kan? Nah, dari 7 ini maka Ibu harus melakukan tes formatif 7 kali. Sip Bu ya. Alatif ya. Oke ya. Paham? Iya Pak. Nah, kemudian lari ke kanan, ya, lari ke kanan. Paham, Pak. Kalau ke kanan ini, ya, kalau ke kanan ini lingkup materi. Jadi operasi bilangan cacah. Nah, ini kalau ini kan 2 kali penilaian. Nah, ini jadikan 1 kali penilaian, Pak. Penilaian sumatif lingkup materi namanya. Nah, operasi bilangan cacah ini misalnya ini bangun datar. Bangun datar. Ya, bangun datar, khusus bangun datar semua. Ini kan ada 3 TP. Nah, buatlah penilaian sumatif lingkup materi bangun datar kali. Nah, ininya bangun ruang. Nah, begitu. Kalau ini kalau formatif ini per TP, jelas ya Pak ya? Terus nanti hasilnya di rata-rata. Nah, kalau sumatif lingkup materi per lingkup materi di CP itu di rata-rata. Nah, kalau sumatif akhir semester semuanya, berarti ini ada 3 materi. Operasi, contohnya nih ya, operasi bilangan cacah, bangun datar, dan bangun ruang. Ini ada semuanya diteskan di dalam tes sumatif akhir semester 1. Gitu. Bagaimana bisa kita pahami ya Pak ya? Bisa Pak. Ya, kita mulai ada tambah lah, ini masukan ya Pak ya. Jadi Tidak ada baiknya lah Pak. Iya, jadi nanti saya buatkan yang agak rapi, baru saya kirim ya Pak Latif ya. Sudah saya kirimkan rumus-rumusnya nih nanti. Kemudian kalau ini
tidak dibuat seperti ini pun boleh, Pak. Bapak Ibu punya rekapan tersendiri yang afektif Jadi, kognitif. ya, boleh. Nah, Jadi yang masuk ke sini cuma formatifnya saja. iya, sudah formatifnya Langsung aja tidak boleh. jadi istilahnya. Nilai sudah gabungan rata-rata dari afektif, kognitif, psikomotor. Itu ya, afektif, Ya. psikomotor. Tapi kalau Bapak Ibu sehe membuat langsung ke sini, boleh saja gitu, silakan. Ya. Tapi yang akan muncul di raport nanti bukan ini dia akan mengambil nilai formatif 1. Nah, TP 1-nya berapa nilainya, TP 2 berapa, 3 dan seterusnya. Pak ya? Ya, Pak. Ya. Nah, saya kira itu Pak untuk penilaian, pokoknya ambil saja nilai-nilai dari TP. TP-nya 1 semester untuk matematika ada 7 misalnya, berarti 7 kali penilaian formatif. Kemudian dari 7 itu materinya ada 3, berarti 3 kali sumatif lingkup materi. Nah, di akhir semester semuanya 3 materi 7 TP itu jadikan 1 kali penilaian akhir semester. Itu sumatif akhir semester. Jadi 3 macam lah ya, 3 macam jenis. Tadi keterampilan. Pak, saya mau nanya. Iya, sudah dijadikan 1 Pak, sudah dijadikan 1 Pak, Bu. Saya mau nanya nih, kan saya terus terang nih belum selesai Pak 1 semester ini, baru 2 materi. Itu kan 2 bab. Bilangan cacah besar yang matematika itu dengan pembagian. Jadi saya masukkan hanya 2 itu enggak apa Pak Menulis materi. ini termasuk keterampilan ini. Ya, kalau Menulis. Masuk ke keterampilan. kalau memang semester ini belum, ya, kalau semester ini baru dapat 2 materi ya nggak apa-apa, 2 aja Pak, jangan mengada-ada Ibu, 2 aja. Iya. Nanti di semester 2, Bapak Iya, Ibu bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mendapatkan itu? Yang masih 2 semester materi. Iya, di semester 2 kan ada. Nah, tapi bagaimana caranya Bapak Ibu mendapatkan? Karena kan lingkupnya akhir fase, Bu. Dia itu mengambil di akhir fase yang paling. Jadi capaian kita itu menuju di akhir fase itu harus sudah selesai disampaikan. Berarti berkelanjutan nanti di semester 1, semester 2. Ya. Ya. Betul. Ya. Misalnya katakanlah gini, di semester 1 ada 5 materi. Ya kan? Di Ya. semester 2 Ibu menentukan 4 materi. Ternyata Ibu baru 3 nih di semester 1. Berarti ini boleh Bapak Ibu lanjut di semester 2. Dikejar bagaimana caranya. Karena di akhir Solusi yang baik lah Pak, karena kan di semester kedua itu kita masih bisa menyelipkan mungkin waktu-waktu yang ada, atau kita revisi atau kita. Ya, silakan. Itu diberi kebebasan sekolah memodif bagaimana caranya. Yang penting di akhir fase itu CP-nya sudah disampaikan semua. Dia anunya akhir fase Bu, bukan akhir kelas, akhir fase. Karena kan kita kan kemarin baru mulai bulan Agustus kan Pak, jadi istilahnya resmi. Jadi wajarlah kalau itu enggak kekejar gitu Pak. Iya. Penyesuaian Kita jangan masalahkan itu. Enggak masalah Bu. Berarti nilainya hanya 2 materi nggak apa-apa. Kan Ibu memang mengajarkan 2 materi. Yang Ibu nilai yang Ibu ambil nilainya ya juga 2 materi itu. Jangan yang belum diajarkan Ibu minta ujikan. Sumatifnya pun saya ambil 2 itu aja Pak. Iya, betul. Kita diberi kebebasan itu, merdeka mengajar, tapi dalam kerangka 1 fase. 1 fase, capaian dalam 1 fase. Siap Pak. Oke. Paham. Ya, mudah-mudahan kita makin tambah ini ya, terang ya, tambah terang, pelan-pelan lah. Mulai semakin hari semakin terang lah Pak, kelihatan lah. Kita mulai kelihatan bentuknya. Iya, itu dia. Belum kita baru angkatan pertama. Ada lagi Pak.
Mm-mm. Itu Pak Toyib ya, kalau Bu? menulis kan kalau agama Islam itu banyak di psikomotoriknya. Agama Islam banyak di Ya. keterampilan. Kalau Ya. menulis itu kan bagian dari itu Terus? kan psikomotorik kah Pak Toyib? Menulis, menghafal, Ya, menulis, nggak apa-apa Bu. Ibu Kemudian Ibu praktik Pak, menilainya jelas. dari sisi psikomotor, dari sisi afektif, ya, dari kognitif. Nggak masalah. Ibu rangkum jadi satu di rata-rata. Itu aja. Nanti Kan keluarnya munculnya cuma satu nilai, Bu. Yang keluar nilai satu nilai Bu. Iya. Nggak masalah. Ibu misalnya materi TP yang satu, Ibu kognitif. psikomotornya banyak gitu. Ya, psikomotornya banyak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penting yang keluarnya satu nilai saja dari Bacaannya satu nilai aja. Oh iya iya. Afektifnya Ibu ada, terus Rata-rata psikomotor Ibu kenapa? banyak gitu. Ya kan yang keluar cuma satu nilai. Iya. Ibu rata-rata Bu di TP 1, Ibu mengambilnya pakai psikomotor misalnya. Nah, Ada ya itu berapa nilai A, itu. B, C, D, misalnya Iya kan? iya Pak. Ya, ditambah kognitif sedikit atau afektif gitu. Ibu satukan menjadi satu nilai. Tapi Ibu punya datanya. Oh, Iya, saya Pak. Makasih data Pak Toyib. di TP1 ini saya saya pakai psikomotor ya, nggak apa-apa. Terus yang TP2 saya kognitif. Iya. Nah, atau dua-duanya, Ibu dua-duanya di TP3 Ibu psikomotor juga, kognitif juga. Nanti di rata-rata. Iya, Sip, Bu ya. Ya. Nah, Iya, makasih Pak Toyib Ada lagi, Bu? penjelasannya. ya. Sudah punya bayangan lah mengenai ini. Hmm. Epi, mau tanya. Ya, Kalau kelas 1 tuh baik. Pak, jadi namanya sedikit Pak ya. nanti model rapor guru itu sama nggak Pak? Apakah masih kalau- seperti lembaran rupa yang lalu itu Pak? Sama seperti yang lalu? Dikenal. Kita tunggu besok Pak ya. Saya nunggu besok informasi besok Pak. Oh iya, oke. Tapi prinsipnya sama, prinsipnya raport yang berlandaskan pada pencapaian kompetensi sama, kayak gitu. Oke. Intinya sama. Ya. Mm-mm. Tolongnya. Ada deskripsi juga. Dadah. Saya kemarin malah sebenarnya mau pakai itu punya K13 itu Pak, mau saya pakai sebenarnya kemarin tuh aplikasi itu saya pakai. Cuma saya gantinya saja, misalnya KI1 ganti nilai apa, ini KI2. Terus deskripsinya ya saya mau ambil deskripsi di capaian itu. Masukkan saja misalnya di kelas 1. Iya, itu sebenarnya sama, prinsipnya sama seperti itu Pak. Cuma di KD-nya itu diganti pencapaian, capaian kompetensi. Capaian gitu. Jadi KD-nya capaian-capaian CP, hanya CP. istri capaian-capaian. Mau saya coba rencananya itu seperti itu. Keluar Iya. enggak kalau kita Jadi udah dapat nilai, Kalau keluar. misalnya, ya betul itu konsepnya seperti itu, konsepnya itu betul Pak. Konsep raport itu sama, ya konsepnya seperti itu. Konsepnya Jadi kurang lebih itu, cuma beda kalau itu bentuknya deskripsi, ini capaian gitu. Saya pikir kan begitu. capaian KD-nya kan tidak ada, tidak menggunakan kata KD, Ada buku tapi guru. CP, capaian pembelajarannya di fase itu. Tuh. Maka dianggap apa? Maka saya katakan dalam menentukan tujuan pembelajaran sangat penting Pak. Ya, itu akan menjadi dasar seperti kita menyusun KD. Iya, betul. Nah, itu Bu. Dalam menyusun TP tujuan pembelajaran itu sama konsepnya menyusun KD sebenarnya. Kalau dulu kewenangan itu ada di pusat, sekarang diterahkan ke sekolah. Nah, itu untuk menyusun Tapi sebenarnya tinggal di TP lah namanya, tapi TP gitu. Ambil. Kalau dulu kan KD-nya sudah disiapkan dari pusat kan, KD-nya udah ada KD-KD-nya. Kalau sekarang TP-nya diserahkan kewenangannya ke sekolah untuk menyusunnya. Itu. Baik ya Pak ya, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya biar sedikit-sedikit
ada diskusi kita, ada manfaatnya untuk kelangsungan pembelajaran paradigma baru yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Amin. Nah, selanjutnya Pak Latif, Amin. untuk pelaporannya Bapak mengisi kembali yang file Excel itu Pak, ya, file Excel yang ini Pak. Nanti Bapak kirimkan ya Pak. Iya. Nah, itu kalau memang misalnya progresnya masih sama, relatif dalam proses sama dengan bulan lalu, ya nggak apa-apa. Bulan ini masih proses sama prosesnya dengan lalu. Kalau ada perubahan di bulan ini, apa yang hal baru yang dilakukan, Bapak tulis di situ. Ya. Siap. Kalau misalnya katakanlah 60%, 70% masih sama dengan bulan lalu, nggak apa-apa. Nah, ada perubahan sedikit di apa, kalau dulu misalnya belum menyusun ATP-nya belum tersusun. Nah, sekarang sudah ada susunan. Ya, seperti itu. Baik ya Pak ya, itu saja Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita belajar bersama ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi sudah ngisi semua Pak ya? Ya, sudah. Ya, oke. Ya. Kalau gitu saya Ya, Pak. tutup rekamannya, saya stop.